Seorang suami yang kaya raya namun tiba-tiba bangkrut kesal kepada sang istri yang banyak menuntut, bahkan sang istri tak terima saat sang suami turun. Terjadi cekcok di antara mereka saat staycation di hotel hingga akhirnya membuat sang suami menghabisi istri sendiri. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Sepasang suami istri Ahmad Fauzi 47 tahun dan sang istri Imelda Yunia Francisca 31 tahun. Fauzi sendiri dikenal sebagai pengusaha sukses konstruksi. Dirinya bertemu dan berkenalan dengan Imelda, pengusaha salon cukup besar. Saat mereka berpacaran pun banyak yang mendukung. Keduanya dinilai sama-sama matang dalam keuangan, bahkan keduanya dinilai ramah di lingkungan. Jarak usia 15 tahun tak jadi halangan untuk keduanya. Merasa cocok satu sama lain usai kenalan, keduanya pun tak lama memutuskan untuk menikah. Selalu terlihat bahagia, pasangan ini pun akhirnya dikaruniai 2 orang anak balita. Kehidupan mereka sering diposting di sosial media, terlihat bahagia penuh keromantisan. Dikenal sebagai istri pengusaha kontraktor kaya, bahkan dirinya pun punya usaha salon. Imelda selalu tampil dengan mentereng penuh kemewahan, bahkan menggunakan barang-barang branded. Menurut tetangga dan lingkungan setempat, Imelda sendiri memang sering membantu mereka, namun Imelda dikenal sebagai orang yang selalu pamer di lingkungan mereka. Namun nampaknya tak ada yang tahu, belakangan proyek sang suami sepi dan terpuruk. Masalah keuangan pun membuat keluarga ini, sepasang suami istri ini mengeluh dan sering cekcok. Sang istri Imelda dikenal sebagai wanita yang kerap tampil dengan kemewahan dan selalu menuntut keuangan. Dari awal pun dirinya menikah dengan sang suami, meski berbeda cukup jauh usia, namun yakin keuangannya matang. Belakangan saat Fauzi terburuk, Imelda seakan sikapnya tak mau tahu dan membuat keduanya cekcok. Fauzi sendiri mulai tak sabar melakukan KDRT kepada sang istri saat keduanya cekcok. Bahkan beberapa dari keluarga pun tahu dan mereka melihat saat mereka cekcok ada KDRT dari sang suami Puji. Meski sering dalam ada pertengkaran, namun keduanya tak mau berpisah, tak mau bercerai karena anak-anak. Hingga akhirnya suatu hari, di tanggal 21 Oktober 2021, Fauzi pun mengajak sang istri staycation di hotel dan makan malam bersama guna mendekatkan lagi rasa cinta di antara keduanya. Mereka pun memutuskan menginap di Ijen Pyu Bondowoso, Jawa Timur. Keduanya pergi setelah meminta keluarga datang untuk menjaga kedua anaknya. Ke hotel dengan menggunakan motor, sesampai di hotel mereka pun check-in. Keduanya pun masuk ke kamar hotel 301. Tak lama sesampai di hotel, mereka pun turun kembali ke bawah untuk makan malam. Usai makan malam, keduanya kembali ke kamar hotel. Bahkan pasangan suami istri ini pun sempat melakukan hubungan suami istri. Usai melakukan hubungan suami istri, keduanya pun mandi dan mengobrol sebelum tidur. Namun saat mengobrol, keduanya cekcok lagi dan Imelda marah masalah keuangan. Imelda secara terus terang kepada sang suami kalau dirinya tak cukup untuk kehidupan kini. Bahkan kata-kata dari Imelda pun membuat sang suami tersinggung. Fauzi pun kesal menampar sang istri tak terima hingga melawan. Sang suami pun langsung melakukan penganiayaan kepada Imelda hingga Imelda menghembuskan napas terakhirnya. Usai sadar sang istri tak bernyawa, Fauzi pun malah mandi dan langsung ke resepsionis. Di hotel, Fauzi mengungkapkan kalau sang istri berpulang karena sakit dan melarang pihak hotel melaporkan kepada pihak yang berwajib karena akan dijemput keluarga. Jasad Imelda sendiri tak dibawa dengan ambulans, melainkan Fauzi meminta temannya untuk membawa mobil pick-up. Jasad Imelda dibawa ke rumah dengan mobil pick-up temannya, hanya ditutupi spray hotel. Keluarga kaget tak menyangka tadi pergi baik-baik saja, namun kini kaget mendengar sang anak Hilda sudah berpulang. Keluarga pun pasrah dan menyiapkan semua keperluan di rumah. Saat siap-siap, tak lama jasad Hilda pun pulang, keluarga histeris. Namun saat memandikan jasad Hilda, keluarga merasa ada yang janggal. Ada beberapa luka seperti dipukul, namun keluarga tak melanjutkan pembicaraan dan langsung memakamkannya. Setelah dimakamkan merasa tetap ada yang aneh, akhirnya keluarga pun setelah rembukan memutuskan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Saat itu pihak yang berwajib berniat membongkar jasad Hilda, namun dilarang Fauzi dan akhirnya Fauzi memberikan keterangan. Kalau di hotel tersebut Fauzi dengan Hilda melakukan sesuatu, yaitu memakai narkotika jenis sabu. Polisi tak percaya begitu saja, tetap ingin menyelidiki hingga akhirnya tetap membongkar jasad Hilda dan melakukan otopsi. Usai melakukan otopsi, jasad Hilda kembali dimakamkan. Hasil otopsi sendiri menyebutkan kalau Hilda mendapatkan penganiayaan dan banyak benturan. Bahkan di jasad Hilda sendiri tak ada zat adiktif. Dinyatakan dengan tegas kalau Hilda tak memakai narkotika saat dirinya berpulang. Dari kejanggalan-kejanggalan ini, pihak yang berwajib langsung mengamankan dan minta keterangan dari sang suami Fauzi. Karena di sana hanya ada Fauzi dengan Hilda, pihak kepolisian langsung meminta keterangan dan meminta kejelasan apa yang terjadi. Setelah didesak, akhirnya Fauzi mengakui kalau dirinya pelakunya.
Motifnya sendiri kesal kepada sang istri yang banyak menuntut dan tak terima keuangan sang suami sedang tak baik-baik saja. Bahkan ucapan-ucapan dari Hilda kerap nyinyir kepada sang suami kini yang mulai bangkrut. Menurut Fauzi, suami dari Hilda, semua kekayaan sudah dimiliki Hilda, namun nampaknya Hilda tak pernah puas dengan kekayaan yang ada. Diamankan dan disidangkan, Fauzi sendiri mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Sementara keluarga tak ada yang menyangka ternyata Fauzi tega melakukan ini. Kedua anak Fauzi dengan Imelda kini diasuh dan dirawat oleh keluarga Imelda. Buntut dari permasalahan ini, keluarga pun nampak kehilangan Imelda untuk selamanya dan seakan tak terima kenyataan karena pelakunya adalah suaminya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.